Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Deo Prayogi dengan NPM 237520116, kelas akuntansi bisnis digital 4A. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi pada minggu lalu tentang Power BI. Nah, pada minggu ini kita bakal melanjutkan kembali dari materi Power BI, yaitu data cleaning dan transformation dengan Power Query. Langsung aja mungkin kita masuk ke materinya. Dalam dunia analisis data, proses data cleaning dan transformation merupakan tahap yang sangat krusial. Sebelum data digunakan untuk visualisasi atau perhitungan lanjutan, data yang diimpor dari berbagai sumber seringkali belum dalam kondisi ideal. Bisa jadi mengandung kesalahan, format tidak konsisten, dan duplikat, atau bahkan informasi yang diberikan tidak relevan. Oleh karena itu, kita memerlukan alat bantu yang efisien dan mudah digunakan untuk melakukan pembersihan dan transformasi data. Salah satu alat terbaik yang tersedia dalam Microsoft Excel dan Power BI adalah Power Query. Power Query adalah fitur ETL, extract, transfer, dan load, yang memungkinkan pengguna untuk mengambil data dari berbagai sumber, membersihkannya, dan lalu mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Semuanya dilakukan tanpa perlu menulis kode atau script. Power Query terintegrasi langsung dalam Excel melalui menu Get dan Transform Data, maupun di Power BI melalui tab Transform Data. Kelebihan utamanya terletak pada antarmuka dan user friendly, dan kemampuan mencatat setiap langkah transformasi secara otomatis, sehingga mudah untuk ditinjau atau diulang kapan saja. Proses kerja Power Query secara umum dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama ekstrak atau mengimpor data, yang kedua clean atau membersihkan data, yang ketiga transform atau mentransformasi data, dan yang terakhir load, membuat data ke dalam worksheet atau model data. Pertama, pada tahap ekstrak, Power Query ini memungkinkan kita untuk mengambil data dari berbagai sumber seperti file di Excel, CSV, database seperti SQL Server, MySQL atau Oracle, halaman web, API, SharePoint, hingga folder yang berisi kumpulan file. Proses ini dilakukan dengan mudah melalui menu Get Data, dan data tersebut akan langsung masuk dalam Power Query editor untuk diproses lebih lanjut lagi. Lalu setelah datanya diimpor, kita masuk ke tahap cleaning, pembersihan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis itu bersih, akurat, dan bebas dari gangguan. Beberapa operasi yang sering dilakukan di tahap ini antara lain menghapus kolom yang tidak dibutuhkan atau remove columns, menghapus data duplikat, remove duplikat, menyaring baris sesuai kriteria tertentu, filter rows, terus mengganti nilai tertentu seperti N atau A menjadi kosong, serta menghapus baris kosong, remove blank rows. Selain itu juga kita bisa membersihkan data dari spasi berlebihan atau karakter tersembunyi menggunakan fungsi trim dan clean. Penting juga untuk memeriksa dan memastikan bahwa setiap kolom memiliki tipe data yang benar, seperti angka, teks, atau tanggal. Melalui fitur Detect Data Type, error yang muncul dalam data seperti N atau A atau value juga bisa ditangani langsung melalui Power Query. Tahap transformasi, di mana kita mengubah struktur data agar sesuai dengan kebutuhan analisis atau visualisasi. Power Query menyediakan berbagai transformasi umum seperti merge queries untuk menggabungkan dua tabel layaknya
join di SQL, ipad queries untuk menyatukan tabel dengan struktur serupa, serta pivot atau unpivot columns untuk mengubah format data dari baris ke kolom atau sebaliknya. Kita juga bisa melakukan agregasi dengan fitur group by, misalnya untuk menghitung total penjualan per wilayah atau jumlah transaksi per kategori. Transformasi lain yang sering digunakan meliputi split column, yaitu memecah isi kolom menjadi beberapa bagian berdasarkan delimiter tertentu. Lalu extracted, yaitu mengubah sebagian isi teks. Terus custom column, mengubah kolom baru berdasarkan rumus atau logika tertentu. Dan conditional column, yaitu membuat kolom berdasarkan kondisi, seperti menggunakan rumus if. Semua langkah ini tercatat secara otomatis di panel Apply Tabs, sehingga dapat diedit, dihapus, ataupun disesuaikan kapan saja. Setelah data selesai dibersihkan dan ditransformasi, tahap terakhir adalah load, yaitu memuat data yang sudah rapi ke tempat tujuan. Di Excel, kita bisa memilih untuk memuatnya ke worksheet sebagai tabel, pivot table, atau hanya sebagai koneksi. Di Power BI, data biasanya dimuat dalam model data untuk kemudian digunakan dalam visualisasi dashboard interaktif. Keunggulan utama Power Query adalah bahwa semua langkah yang kita lakukan bersifat dinamis atau otomatis. Seperti ketika data sumber diperbarui, kita cukup melakukan refresh dan seluruh prosesnya atau seluruh proses cleaningnya itu serta transformasinya akan berjalan ulang tanpa perlu dikerjakan dari awal. Nah, Power Query ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode manual. Antarmukanya yang visual membuat mudah digunakan. Bahkan bagi yang tidak memiliki latar belakang pemrograman, semua langkah transformasi yang dilakukan bersifat repludik, artinya dapat dijalankan ulang sesuai secara otomatis kapanpun data diperbarui. Selain itu, Power Query juga mendukung penulisan skrip dengan M language bagi pengguna lanjutan yang ingin melakukan transformasi kompleks. Agar pengguna Power Query semakin efektif, ada beberapa tips yang dapat diterapkan. Yang pertama itu seperti selalu memberi nama yang jelas dan deskriptif untuk setiap langkah transformasi agar mudah ditinjau ulang. Kedua, digunakan fitur Advanced Editor untuk melihat atau menyesuaikan skrip M secara langsung. Ketiga, simpan query secara connection only jika data tidak perlu dimuat langsung ke worksheet, tetapi hanya digunakan sebagai intimate step. Dan terakhir, pastikan untuk merencanakan struktur data yang diinginkan sejak awal agar proses transformasi lebih terarah dan efisien. Nah, kan tadi tuh sudah ada tentang Power Query kan. Ada beberapa cara dan trik untuk kita bisa menggunakan walaupun kita itu tidak bisa langsung menggunakan atau belajar secara kompleks, seperti kita tidak bisa melakukan pemrograman. Nah, di Power Query ini bisa banget digunakan untuk pemula. Jadi untuk pemrosesannya itu ya seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa tips dan triknya untuk menggunakan Power Query supaya lebih terarah. Jadi kesimpulannya itu Power Query ini merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam proses data preparation. Power Query ini membantu kita mengubah data mentah menjadi data yang siap dianalisis dengan cara yang cepat, fleksibel, dan mudah diulang. Dengan memanfaatkan Power Query secara maksimal, kita dapat menghemat waktu, meningkatkan akurasi analisis, serta menghasilkan visualisasi dan laporan yang lebih andal.
Nah, itu tadi tentang Power Query. Penjelasan tentang Power Query mungkin itu aja. Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi dengan prakteknya. Dari saya Muhammad Leo Prayogi, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.